Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya insya Allah, amin. Ya semoga dengan perayaan kemerdekaan ke-76 tahun 2021 ini menjadi tonggak awal kita sebagai bangsa Indonesia untuk benar-benar tangguh menghadapi COVID dan segera terbebas ya, atau segera apapun itu caranya, entah kita nanti akan hidup berdampingan dengan COVID maupun kita bisa mengusir COVID. Intinya kita terbebas dari COVID ya, menjadi tangguh, dan setelah kita terbebas dari COVID-19 ini kita bisa benar-benar tumbuh ya, bangsa kita menjadi tumbuh, ekonomi menjadi bertumbuh lagi, lapangan pekerjaan bisa terbuka lebar lagi, bisnis semakin mudah lagi. Amin ya, amin. Oke, jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya saya kemarin membahas ya sekilas mengenai Bukalapak. Bukan fundamental yang kita bahas ya, tapi perlakuan sahamnya ya. Karena kalau masalah fundamental ya pasti kita tahu lah ya, para investor fundamentalis termasuk saya ya, melihat Bukalapak secara fundamental saat ini belum layak untuk dikategorikan sebagai investing ya. Jadi memang lebih layak sebenarnya untuk trading ya. Nah, kemarin yang kita soroti adalah perlakuan IPO-nya, di mana investor-investor institusi ya, yang mendapatkan saham sebelum IPO, dia wajib melock sahamnya, tidak boleh dijual sampai 8 bulan ke depan. Kemudian banyak investor-investor institusi lainnya yang ikut IPO dan juga ikut melock up sahamnya secara sukarela ke 8 bulan ke depan ya. Harapannya selama 8 bulan ke depan harga sahamnya tetap terjaga. Tapi ternyata arah dari IPO Bukalapak itu hanya di hari pertama saja gitu. Hari kedua sudah ARB sampai sekarang ya, artinya sudah 6 hari berturut-turut kalau nggak salah 6 hari berturut-turut minus terus ya. Sempat dalam 6 hari ini ada 1 hari yang tidak ARB, tapi hari Senin kemarin tanggal 16 Agustus 2021 ternyata kena ARB lagi gitu. Saya nggak tahu ya besok apakah akan ARB lagi atau tidak, tapi kalau misalkan ARB lagi dan harganya sudah menyentuh harga IPO lagi ya pasti teman-teman yang kemarin beli di pucuk-pucuk ini pasti pada merah semua gitu ya, kebakaran. Nah, cuman problemnya apakah benar-benar bisa dijaga di harga IPO paling tidak? Apakah bisa lanjut ke bawah lagi atau tidak gitu ya? Kalau ternyata memang penurunannya bisa berlanjut di bawah harga IPO, ya sudah berarti para bandar yang bersatu ini untuk menjaga harga sahamnya ternyata tidak bisa gitu ya. Ternyata tidak bisa menjaga harganya, kalah dengan kita ibaratnya gitu ya, para investor retail yang berbondong-bondong untuk menjual saham Bukalapak sehingga tetap harga sahamnya tetap terus turun ya. Nah, kita lihat besok ya. Nah, cuman seperti ini ya yang saya ingin tambahkan lagi untuk di episode kali ini. Ya, saya mulai bertanya-tanya gitu ya. Apakah sentimen digital ini sudah mulai hilang atau belum gitu? Ya, karena kalau mungkin teman-teman yang mengikuti podcast saya dari awal ya, saya selalu menyinggung ya, harga saham itu naik dua faktor. Pertama fundamental, yang kedua katalis ya. Kalau kita bicara mengenai investing, maka fundamental menjadi yang terpenting. Tapi kalau kita bicara mengenai trading, maka katalis ini menjadi lebih penting gitu ya. Jadi apapun nanti ujung-ujungnya, ceritanya dinaikin bandar, ceritanya digoreng bandar. Kalau bandar lagi krisis, harga sahamnya tetap akan jatuh gitu ya. Saya juga nggak tahu kok ada kata-kata krisis bandar itu gimana awalnya gitu, saya nggak tahu. Cuman banyak masukan dari saya, wah mas, Bukalapak ini sedang krisis bandar itu. Oh iya ya, ada ya krisis bandar gitu ya. Ya saya nggak tahu itu ya. Apapun itu namanya, karena saya memang ini ya, saya memang tidak melihat pergerakan fund besar gitu ya, karena saya murni memang fundamental ya, murni fundamental. Mau itu harga dibanting atau tidak, selama saya senang bisnisnya dan harganya cocok ya saya masuk gitu ya, habis itu ya udah saya tinggal gitu.
Nah, balik lagi tadi ya, harga saham biasanya dipengaruhi dua, fundamental dan juga katalis. Nah, dan seringnya ketika katalis ini hilang, maka harga saham biasanya akan kembali ke fundamental aslinya. Ya, jadi kita bicara mengenai fenomena tahun-tahun sebelumnya ya. Tidak kita flashback dulu ceritanya ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin bagi teman-teman investor lama ya, investor yang sudah masuk ke dunia saham sekitar 2010 sebelum atau di sekitaran 2010-an, pasti waktu itu merasakan nih boomingnya batu bara. Betul ya? Boomingnya batu bara di mana semua saham-saham yang ada labelnya batu bara itu pasti naik. Dan waktu itu yang paling hot adalah Bumi Resources ya. Saya yakin teman-teman yang sudah lama di bursa pasti kenal nih dengan saham Bumi. Waktu itu Bumi saya ingat itu ya, saya masuk sekitar 2011 ya. Jadi waktu itu Bumi masih di kisaran 3.000-an ya, 3.000. Bahkan kalau saya lihat di tahun 2008 harga sahamnya waktu itu Rp8.000. Bayangkan ya 8.000. Dan sekarang harga sahamnya tidur di 50, mau bangun susah banget gitu. Ya kenapa ya? Karena katalisnya hilang. 10 tahun kemarin salah satu penggeraknya adalah katalis ya, dimana harga-harganya sudah di luar dari harga wajarnya, alias sudah sangat tinggi di luar valuasi, di luar fundamental aslinya gitu. Dan ketika katalis hilang ya sudah, harga sahamnya turun lagi. Kemudian sekitar tahun 2017-an booming lagi batu bara dan Bumi kembali bangun ya. Kembali bangun dari 50 kembali naik 400-an gitu. Akhirnya setelah katalisnya hilang balik lagi ke 50 gitu. Nah, itu mengenai batu bara ya. Mengenai saham Bumi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan lagi, selain Bumi ya, waktu itu ada Adaro. Adaro waktu itu harganya 3.000-an teman-teman ya. 3.000-an dan sekarang kembali ke fundamental aslinya di 1.300-an. Ya, which is 1.300 ini menurut saya sudah murah ya, sudah price in buat saya. Kemudian ITMG ya, ITMG saat itu harganya hampir 60.000 ya, 56.000 kalau nggak salah. 56.000, bayangkan teman-teman sekalian ya, kalau kita beli ITMG saat harganya 56.000 di hold terus sampai sekarang, ya belum BEP juga gitu. Ya belum BEP juga karena waktu itu memang valuasi saham-saham batu bara ini sudah di luar kewajarannya. Semua sudah naik gila tanpa fundamental yang jelas, dan ketika katalisnya hilang ya sudah, harga sahamnya balik lagi ke fundamental aslinya. Ya, dimana harga ITMG sekarang di 17.000 ya, 16-17.000 ya, ini memang fundamental aslinya di sini menurut saya ya. Itu mengenai ITMG dan juga yang lainnya gitu ya. Yang lainnya zaman waktu itu kita kenal dengan Seven Brothers-nya ya, ada Bumi dan juga saudara-saudaranya Bumi dan sebagainya, semua ya habis semua gitu ya. Karena katalisnya hilang gitu. Kemudian lanjut ya, sekitar tahun 2016-an waktu itu katalis baru nih, properti, di mana saham-saham properti naik luar biasa. PPRO setelah IPO naik sekitar 500-an% ya, kalau nggak salah sekitar 500-600-an%. Setelah itu ya, ketika katalis properti hilang ya balik lagi ke fundamental aslinya. Tahun 2020 kemarin gitu ya, sebelum booming digital ya, tahun 2020 kemarin, katalis yang terjadi saat itu adalah katalis kesehatan ya, di mana saham INAF dan KF tanpa fundamental yang jelas harganya naik, dan naiknya gila gitu, di luar fundamentalnya. Hanya gara-gara Pak Menteri BUMN mengumumkan atau memerintahkan Indofarma dan Kimia Farma untuk meneliti vaksin dan memproduksi vaksin. Vaksinnya saja belum diproduksi, bahkan belum ditemukan waktu itu, tapi harga sahamnya sudah terbang duluan. Dan apa yang terjadi ketika Pak Jokowi disuntik pertama kalinya untuk vaksin COVID, malah justru harga sahamnya anjlok gitu. Ya, orang-orang banyak ketipu gitu ya, dimana kalau Pak Jokowi disuntik vaksin harusnya sahamnya makin terbang lagi gitu. Ternyata enggak, ternyata disitulah endingnya dari katalis vaksin gitu ya, katalis kesehatan. Nah,
Sama nih di tahun 2021 ini gitu. Tahun 2021 ini adalah eranya digital, di mana semua perusahaan yang berlabel digital tiba-tiba naik gila gitu tanpa fundamental yang jelas gitu. Ya tanpa fundamental yang jelas karena tadi menjual mimpi. Ya sama seperti tahun 2020 kemarin ya, menjual mimpi vaksin. Vaksinnya belum ditemukan. Setelah ditemukan malah justru longsor gitu ya. Sama, era digital, semua yang berlabel digital bahkan baru mengumumkan bahwa perusahaan saya akan menjadi perusahaan digital. Itu sudah naik duluan harga sahamnya padahal baru diumumkan namanya gitu ya. Nah, kemudian sampailah Bukalapak IPO gitu. The realnya digital, bisnis yang bener-bener bisnis digitalnya IPO. Ternyata yang beneran digital justru nggak bisa terbang gitu. Ya baru naik sedikit langsung turun terus ya, ARB terus gitu. Apakah ini ending dari era digital? Ya saya belum tahu ya, saya sendiri nggak tahu ya, saya nggak tahu. Karena setelah Bukalapak ini nanti masih ada GoTo ya, masih ada Gojek dan Tokopedia. Maka supaya IPO-nya sukses, aura digitalnya tetap harus dipelihara gitu. Ya, harus dipelihara. Maka kalau menurut saya ini mungkin belum ending, kayaknya sih belum ending. Ini terlihat salah satunya dari Arto ya. Menurut saya Arto saat ini adalah Bumi Resources tahun 2010 yang lalu gitu. Jadi ketika nanti katalisnya hilang ya salah satunya Arto ini harus kembali lagi nih ke fundamental aslinya gitu. Dimana ini fundamentalnya sudah jelas ya, jelas harga sahamnya sudah nggak masuk akal gitu. Nah mungkin karena GoTo sendiri kan, Arto sendiri kan ada Gojek di situ ya, makanya era digital, katalis digital ini harus terus dipelihara dulu sampai GoTo nanti IPO. Kalau era digital sudah selesai, GoTo belum IPO ya nanti IPO-nya GoTo tidak sukses gitu ya. Nah jadi maksud saya seperti ini teman-teman sekalian ya. Ketika kita membeli saham hanya berdasarkan katalis, maka kita harus selalu standby. Ya standby ketika katalis hilang nih ya kita harus keluar gitu. Ya jangan terlena dengan euforia yang sudah berlebihan. Ya ketika memang sudah saatnya take profit ya sudah take profit saja gitu ya. Take profit saja atau ya mungkin dikurangi porsinya, itu bisa jadi gitu ya. Jangan sampai terlena karena kita nggak tahu nih, saya sendiri nggak tahu kapan katalis digital ini akan hilang gitu ya. Tanda-tandanya ya saham Bukalapak saja ini nggak bisa naik gitu ya. Ini ibaratnya kalau menurut saya ini sudah mulai akan hilang gitu ya. Mulai cuman kayaknya sih memang belum hilang sampai GoTo-nya bener-bener IPO dulu gitu. Nah cuman tetap perlu hati-hati teman-teman kalau kita beli saham hanya berdasarkan katalis tanpa fundamental yang jelas, itu benar-benar hati-hati, harus selalu standby. Ya jadi kalau misalkan sudah ada penurunan pasang stop loss itu ya lebih bagus menurut saya ya. Oke, sorry. Ya saatnya keluar ya sudah keluar gitu ya. Berbeda kalau misalkan kita investing karena kita acuannya adalah fundamental, ya selama fundamental masih growth ya, masih tumbuh, perusahaan masih ekspansi ya sudah di hold saja gitu. Toh nanti ujung-ujungnya dia tetap akan naik juga gitu dalam jangka panjang kalau kita bicara mengenai investing ya. Nah berbeda kalau kita bicara mengenai katalis ini tadi ya. Nah teman-teman sekalian, kemudian gini ya, kira-kira setelah era digital ini kira-kira akan masuk era apa lagi gitu kan. Jadi yang perlu adalah kita persiapkan nanti era digital selesai, selanjutnya ke era apa gitu ya, ke story apa, katalis apa. Nah menurut saya pribadi ya, setelah era digital ini nanti kita akan memasuki era super cycle commodities ya. Entah itu mulainya tahun ini atau tahun depan, tapi saya meyakini sih ya, saya juga berharap gitu ya, super cycle commodities ini menjadi the next story. Kenapa? Karena ya sudah kita lihat nih, harga batu bara sudah naik luar biasa ya, di atas $160. Kemudian harga CPO naik lagi, harga nikel naik lagi, dan sebagainya. Semua harga-harga
komoditas naik semua. Minyak bumi naik juga ya, walaupun ya memang naik 70 terus kemudian balik lagi ke 60, tapi dibandingkan tahun 2020 ini tetap naik gitu. Jadi semua harga-harga komoditas mulai naik. Nah, kita persiapkan dari sekarang teman-teman sekalian ya. Kita cari kira-kira saham-saham apa yang menarik untuk dikoleksi di era the next story-nya nanti ya, di era super cycle commodities nanti. Nah, ketika komoditis ini sudah jalan, nanti akan dilanjutkan oleh sektor-sektor yang lain gitu. Ya, jadi kita persiapkan, jadi kita nggak melulu hanya berfokus kepada digital saja gitu ya. Kita siapkan yang lain. Ya, itulah yang namanya diversifikasi ya. Diversifikasi, kita punya saham di beberapa sektor. Menurut saya itu juga yang terbaik. Karena kalau kita hanya berkutat di digital saja gitu ya nggak tahu nih kapan era digital ini akan selesai. Karena walaupun kita pegang perusahaan digital yang fundamentalnya bagus, tapi ketika katalis itu hilang, harga sahamnya tetap akan turun dulu. Ya seperti saya contohkan tadi ya, bahwa ITMG saat itu harganya 50.000 gitu. Sampai sekarang ITMG ini kan termasuk survive ya, batu bara yang survive, selalu rutin mencetak laba, rutin mencetak dividen. Tapi akhirnya harga sahamnya turun juga gitu. Adaro juga sama. Ya, Adaro juga sama, di harga 3.000-an akhirnya turun juga gitu. Ya, jadi semua akan turun ke fundamental aslinya. Nah, jadi kita siap-siap nih ketika era digital selesai, apa yang kita persiapkan untuk the next story-nya. Dan menurut saya era super cycle commodities ini akan dimulai. Ya, tanda-tandanya apa sih Mas Eros? Kok Mas Eros yakin tanda-tandanya adalah kinerja kuartal 2 perusahaan-perusahaan komoditas rata-rata bagus. Ya itu saja gitu ya. Rata-rata bagus. Karena kalau semua berbarengan ya, semua sektor, semua perusahaan-perusahaan komoditis ini berbarengan kinerjanya bagus semua dan lompat semua, ya sudah nih, tinggal nanti kita nunggu katalisnya datang gitu. Dan ketika katalisnya datang ya sudah, harga sahamnya siap-siap untuk terbang gitu. Ya jadi kita nggak telat gitu. Ya jadi saya kalau misalkan saya katakan, banyak teman-teman yang tanya ke saya, Mas Eros kalau mau masuk ke saham digital sekarang gimana ya? Ya sudah telat menurut saya gitu ya. Sudah telat, kita persiapkan saja untuk the next katalis ya, cari perusahaan komoditas yang fundamentalnya bagus, yang kita beli kemudian kita hold, kita tinggalkan, kita nyaman dengannya, tinggal nunggu saja katalis positif masuk, story baru masuk, harga sahamnya akan terbang gitu. Ya, nah itu teman-teman sekalian ya mengenai podcast kali ini ya. Jadi maksud saya di episode kali ini adalah kita persiapkan the next story-nya ya. Kita nggak tahu era digital akan selesai kapan ya, bisa tahun ini, mungkin bisa dilanjut sampai tahun depan ya, mungkin saja gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kita juga mempersiapkan the next story-nya apa gitu. Jangan sampai nanti kita ketinggalan lagi gitu ya. Sudah masuk ke digital telat, masuk ke sektor yang lain juga telat juga, itu kan repot gitu ya. Nah, oke teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai, dan jangan lupa kunjungi website saya perwita.com karena di situ saya nulis tulisan ya, di situ adalah blog saya. Siapa tahu teman-teman dapat insight baru di sana ya. Dan kalau teman-teman mau bertanya, silahkan komentar di kolom komentar kalau teman-teman dengerin podcast ini di YouTube, atau teman-teman bisa DM Instagram saya Erose Perwita. Di situ teman-teman bisa DM, dan nanti pertanyaan-pertanyaannya biasanya akan kita jawab di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Tunggu episode selanjutnya dan salam Passive Income.